Halo semuanya, selamat datang di James P bersama Rauna Lira. Di tanggal 30 Oktober 2021 ini, rencananya gue bakal menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Halloween. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Pembunuhan merupakan kegiatan paling menyeramkan yang pernah dan akan terus terjadi di dunia. Karena aktivitas ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, serta dapat mengancam siapapun, termasuk gua dan lo. Tapi bagaimana jika pembunuhan itu terjadi pada saat hari Halloween dan bahkan tidak bisa terpecahkan hingga hari ini? Cuma sebelum itu, gue pengen kasih tahu dulu sebenarnya Halloween itu adalah hari apa. Karena bahkan gue sebelum-sebelumnya juga nggak tahu sih. Gue cuma tahu kalau Halloween adalah hari kostum horor, hari yang menyeramkan di barat sana, tapi tidak di Indonesia. Karena di Indonesia dominan hari yang menyeramkan itu adalah hari ya malam Jumat, malam Minggu. Oh itu serem. Cuman kalau di barat, Halloween merupakan hari yang cukup penting untuk dirayakan. Ternyata Halloween ini merupakan hari raya semua orang kudus atau disebut dengan All Hallows Day di kekristenan barat. Perayaan tersebut mengawali peringatan Trihari Masa para Kudus. Ini merupakan sebuah periode dalam tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia. Sehingga kisah Halloween dan kisah menyeramkan akan selalu bergandengan. Kira-kira seperti itu yang gue dapat berkaitan sama Halloween. Kalau lo punya makna sendiri atau lo punya pengertian sendiri, lo boleh coba untuk kasih tahu gue sebenarnya Halloween itu adalah hari yang seperti apa. Tulis di kolom komentar pendapat lo dan kita masuk ke kisah pembunuhan yang tidak bisa dijelaskan dan menyeramkan di hari Halloween yang pernah terjadi. Joseph Smith dan Roland Delots. Pada 31 Oktober 2016, Joseph Smith berumur 28 tahun yang tinggal di San Fran, Florida bersama ibu kandung dan saudara kandungnya. Roland Delots sedang menjalani malam seperti biasanya. Semua berjalan normal, tidak ada yang mencurigakan hingga di pukul 21.00 waktu setempat. Seorang yang tidak dikenal tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah dan langsung menembakkan senjata api kepada Joseph hingga tewas. Lalu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut juga membunuh ibu kandung dan saudaranya yang bernama Roland. Bahkan hingga saat ini pembunuh tersebut tidak dapat ditemukan oleh polisi. Hingga akhirnya ditemukan beberapa petunjuk termasuk petunjuk digital yang mengindikasi setelah hasil olah TKP bahwa pelaku pembunuhan tersebut tak lain adalah kekasih dari Roland itu sendiri. Tetapi faktanya hingga saat ini pembunuh tersebut masih tidak juga ditemukan. Hati-hati ya, kalau lo punya janji di hari Halloween, gue saranin batalin aja, sekalipun itu dengan orang yang dikenal. Karena pada saat hari Halloween semua orang bertopeng. Oh iya, berarti si pacarnya ini masuk menggunakan topeng. Gue rasa seperti itu. Apa pacarnya selingkuh ya? Makanya pas hari Halloween dimanfaatin. Gue rasa sih kayak gitu. Cuma kalau menurut lo kira-kira kayak gimana? Coba kasih tahu sama gue juga. Ada yang sepemikiran atau justru mulai berpikir hal-hal yang lain? Kasih tahu di kolom komentar ya. Sylvia Salinas masih menghantui tanggal 31 Oktober. Pembunuhan kali ini terjadi di 31 Oktober 1989. Seorang wanita parubaya berumur 30 tahun dan bernama Sylvia saat itu membuka tokonya seperti biasa, sebuah toko kecil yang berada di Galveston, Texas. Selama ia membuka toko ini, ia selalu berpendapat bahwa kemungkinan tokonya dirampok itu sangatlah besar, sehingga ia selalu menyimpan pistol dan shotgun, senapan laras panjang di bawah meja kasirnya. Namun, pada hari yang sama,
Ternyata ia meninggal dunia tanpa ada sedikit pun bekas senapan angin, pistol, ataupun laras panjang yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Setelah hasil olah TKP, ditemukan luka bekas tikaman tepat di hatinya, beserta kejanggalan tidak ditemukannya tanda-tanda ia akan menggunakan bantuan berupa alarm darurat jika terjadi ancaman. Namun setelah polisi melakukan interogasi terhadap 20 tersangka, diduga orang yang melakukan pembunuhan adalah seseorang yang dikenal oleh Sylvia. Tapi sayangnya, hingga saat ini pembunuh tersebut masih tidak dapat ditemukan oleh kepolisian. Polisi di Texas perlu dipertanyakan nih. Anthony Siebel. Maju sedikit dari 1989, kali ini terjadi di malam 31 Oktober 2013. Tepatnya pada saat malam yang paling keras terjadi di New York City. 3 orang pria mati di Brooklyn dan 2 ditemukan dengan mengalami luka fatal di Queens. Dan salah satu pembunuhan yang terjadi di Brooklyn mendapati sorotan media, yaitu pembunuhan Anthony Siebel. Pada malam itu, di sekitar pukul 8.30 malam, Anthony Siebel sedang berjalan-jalan di East 30th Street di wilayah Farragut dan berpapasan dengan seorang pria tidak dikenal yang menggunakan topeng ghost face, semacam topeng hantu berwarna putih yang mungkin sering banget lo lihat dengan muka lonjong gitu, yang mungkin kalau lo masih nggak kebayang, kira-kira gambarnya begini. Munculnya di sebuah film berjudul The Scream. Nah, pria tersebut yang menggunakan topeng ghost face tadi tiba-tiba saja menodongkan pistol kepadanya, hingga akhirnya sebuah tembakan menembus kepala Anthony dan pelaku tersebut langsung menjauh, pergi, kemudian hilang. Orang-orang yang berada di lokasi langsung membawa Anthony ke rumah sakit Kings County, di mana akhirnya menjadi lokasi ia meninggal dunia. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit dari media setempat yang memperbesarnya menjadi kasus penjahat film horor. Tapi sayangnya, hingga hari ini pelaku pembunuhan masih juga belum ditemukan. Derek Green. Derek Green atau biasa orang memanggilnya dengan Derek. Kalau kita sih Derek menarik ya. Tapi ini adalah seorang pria parubaya yang gemar meminum alkohol tetapi tidak juga melakukan kekerasan. Jadi cuman hobi doang minum alkohol. Biasanya kan kalau orang hobi minum alkohol di luar sana identik sama orang yang gemar melakukan keributan, melakukan kekerasan, orang yang berperilaku tidak baik gitu. Tapi dia hanyalah seorang yang gemar minum alkohol dan tidak memiliki riwayat kejahatan. Tapi di tanggal 31 Oktober 1980, malam itu ia pergi ke 2 klub malam. Yang pertama adalah Vicky dan yang kedua Curves. Dan kedua klub malam ini berada di lokasi yang sama, Park Street. Hingga akhirnya di sekitar pukul 2 dini hari, Derek meninggalkan Curves. Diduga melalui hasil olah TKP, bukannya ia menuju ke hotel tempat ia bermalam seperti biasanya, tetapi ia justru menyusuri sebuah jalan bernama Brandon Hill Lane. Dan ternyata ia tidak pernah berjalan menuju ke hotelnya sejak malam itu. Sayangnya pada pagi di keesokan harinya, seorang perawat menemukannya tewas bersimbah darahnya sendiri di Brandon Hill dengan posisi telungkup. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sebuah kerucut lalu lintas berada sekitar 73 meter dari mayat Derek. Dan hasil otopsi menyebutkan bahwa Derek dipukuli dengan senjata yang tidak alami untuk membunuh hingga tewas, dan pembunuh tampaknya menendang tubuh Derek beberapa kali saat sudah terbaring bersimbah darah. Bertahun-tahun kasus ini sudah diselidiki, tetapi juga tidak kunjung menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Derek. Catherine Armstrong.
Pembunuhan kali ini dialami oleh seorang bernama Catherine pada 31 Oktober 1963. Bernama lengkap Catherine Lillian Armstrong, berumur 70 tahun. Saat itu ia akan menuju sebuah gereja tempat biasa ia melakukan ibadah dan akan bernyanyi di sana pada jam setengah 8 malam. Namun malam itu ketidakhadirannya dicurigai oleh banyak orang. Hingga pagi berikutnya, sepupu Catherine, Ada Ridley, memutuskan untuk berkunjung ke tempat tinggalnya Catherine dan betapa terkejutnya melihat rumah Catherine masih tertutup rapat. Beberapa kali usaha Ada Ridley ini untuk memanggil dari luar Catherine, tapi tidak kunjung ada jawaban, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memanggil pihak kepolisian datang ke rumah Catherine. Bahkan kepolisian yang datang pun juga tidak mendapati jawaban, hingga akhirnya diputuskan seorang sersan masuk secara paksa ke dalam rumah. Betapa disayangkannya ketika mereka masuk ke dalam rumah menemukan bahwa Catherine sudah mati ditikam dengan 28 kali tikaman di bagian kepala dan wajah. 28 kali tikapan di bagian kepala dan wajah. Satu kali aja kena gebuk sakit ya. 28 kali tikaman. Agak ngilu ya. Agak ngilu sumpah. Ditemukan juga stocking nilon diikat di lehernya. Meskipun tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa, beberapa luka defensif ditemukan menjadi tanda bahwa Catherine sebelumnya sudah melakukan perlawanan. Kemudian diputuskan oleh pihak kepolisian menginterogasi setidaknya 16.000 warga, mulai dari orang-orang biasa hingga orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Namun tidak ada satupun hasil interogasi yang mengarah kepada pembunuhan Catherine. Hingga saat ini tidak juga ditemukan siapa pelaku pembunuhan yang teramat kejam ini. Sekian kisah pembunuhan yang pernah terjadi dan masih belum terpecahkan hingga hari ini pada malam Halloween di 31 Oktober. Untuk tahun ini gue rasa kayaknya agak kurang seru juga sih ya, karena 31 Oktobernya itu jatuh di hari Minggu dan besoknya Senin. Beberapa daerah gue temukan di sosial media merayakan hari Halloween di tanggal 30 Oktober. Saran gue hati-hati aja, terutama dengan orang-orang yang dikenal. Tapi kalau orang yang tidak dikenal juga bahaya. Tapi orang yang dikenal bukan berarti tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Apalagi kalau lo punya banyak masalah, itu cukup bahaya sih. Karena dari beberapa kisah tadi memiliki indikasi orang-orang yang dikenal adalah para pelakunya. Apalagi di hari Halloween banyak orang justru menggunakan kostum. Jadi hati-hati dan berhati-hatilah. So, terima kasih karena udah menonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gue, Instagram dan juga Twitter di @ronalira. Dan pastinya YouTube juga di subscribe. Dan gue juga punya podcast, jadi kalau lo pengen mendengarkan versi audio dengan beberapa konten lainnya, karena di sana gue juga bahas tentang lebih dominan membahas tentang astral. Ya, kalau lo pengen belajarin tentang aura dan lain sebagainya, lo bisa coba untuk nyimak di situ dengan nama Rauna Lira. Sekian dari gue, terima kasih. Jangan lupa, walaupun video ini tidak bisa menghibur, paling tidak dapat mengganggu jam tidur. Ya, tidak tenang kan? Biasa ya. Lira pamit, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.